Let's go. Come on. I'm ready. We gotta go. We should probably leave in 10 minutes. Good decision. Yes, kali ini gue akan ngebahas secara singkat aja ya pengalaman gue ketika gue habis nonton film Jungle Cruise. Ini film yang menurut gue ya, waktu gue tonton trailernya ya, gue ngerasa tuh kayak gak menarik gitu loh. Kayak gue ngerasa tuh ini kok film-film kayak ada zaman company gitu. Ibaratnya kalau di film Indonesia nih ya, nih gue ibaratnya nih kayak zaman-zaman company gitu, kayak berasa nih si The Rock ini kayak klasik banget gitu, kayak jadul gitu loh, gua bahasa kasar ya, kayak nuansa kuning-kuningnya tuh di trailer kalau lu perhatikan ya, dengan pakaian yang serba kayak gombrong gitu. Gua rasa kayaknya ya udahlah, gue tanpa ekspektasi gue nonton. Gue anggap ini mungkin faktor yang membuat gue nonton film ini ya karena The Rock-nya atau si Emily Blunt gitu loh. Tapi gue liat nggak semenarik. Jadi gue nggak berasa tuh ketika rilis di Indonesia, gue tuh nggak merasa tuh pengen nonton kayak hari pertama atau hari kedua. Tapi ternyata ya ketika gue udah tonton, wah ini 3 kata yang bisa gue bilang ya, ini enjoy the ride atau nikmati perjalananmu, atau pasang seatbeltmu dan nikmati nonton film ini. Itu yang bisa gue bilang tentang film ini. Karena menurut gue ya, pemandangannya, sinematografinya, musik latarnya, terus kekocakannya si Emily sama si The Rock, yang baru kali ini gue liat nih The Rock nih kayak mengalami tuh kayak love interest, kayak akhirnya tuh seperti jatuh cinta, tapi dengan proses yang menurut gue sangat natural ya. Mereka tuh awalnya saling gak percaya, saling merasa diri masing-masing tuh lu egois, lu cuma ada butuhnya doang, lu cuma ada maunya doang. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu dan mereka tuh seperti nggak bisa terpisahkan, dan seperti tuh nggak bisa kehilangan kalau ada salah satu tuh kayak pergi atau misalkan kayak hampir meregang nyawa gitu. Terutama The Rock ini yang ternyata juga orang yang, lu harus tonton deh, gue gak mau terlalu spoiler nih. Jadi dia adalah orang yang kayak dikutuk, tapi dikutuknya tuh kayak mendapatkan tuh sebuah karma yang baik. Jadi dia gak bisa mati-mati, usia udah 400 tahun. Sedangkan kawan-kawan atau saudara-saudara tirinya yang 3 orang itu tuh dikutuk secara brutal ya oleh suku Amazon di sana, kayak oleh kepercayaan tuh orang-orang di Amazon. Mereka tuh kayak dikutuk menjadi akar pohon, jadi manusia lebah, terus jadi manusia kelabang kayak gitu. Tapi ini adalah menurut gue ya, di luar dari tokoh antagonisnya yang menurut gue nih Disney memang arahnya ini memang lebih ke family ya, film family. Jadi antagonisnya pun terkesan memang lebih yang gak terlalu serius, yang lebih menonjolkan tuh karakter yang lucu-lucu aja gitu loh. Tapi menurut gue pemandangan yang seperti tadi gue bilang tadi ya, enjoy the ride. Jadi gue ngerasa nih nonton film ini, gue tuh terasa kayak duduk nikmatin di dalam sebuah kapal kayu yang enak, yang banyak iringan-iringan musik, yang banyak iringan kayak suara-suara burung, air, terus ada suara kayak jangkrik kayak gitu. Dan kita nikmatin itu petualangannya si The Rock sama si Emily Blunt ini sama si adiknya nih ya, yang ternyata si Jack Whitehall ini juga bermain juga bagus banget. Jadi gue lihat perasaan nih 3 orang ini ya, kolaborasinya ditambah dengan para antagonisnya yang pin-pinbo gitu ya, menurut gue tuh lucu banget dan ngebuat tuh semua filmnya atau semua alur cerita, premis cerita tuh berjalan dengan sungguh indah. Yang bisa gue bilang cuma itu sih, filmnya ini sungguh indah, dan gue sangat mengharapkan film ini bakal ada sequelnya. Gue berharap nih bakal kayak Pirates of the Caribbean gitu, ada Jungle Cruise 1, 2, 3 mungkin seperti itu. Karena ini adventure-nya menurut gue nih berasa banget ya, dan chemistry-nya 2 orang ini sangat-sangat bagus menurut gue. Apakah gue liat ini si Emily Blunt yang bagus banget atau kasih The Rock? The Rock memang sekilas nggak bisa keluar kayak jalur film-film dia yang seperti ciri khasnya itu, tapi tetap itu menghibur menurut gue. Itulah ciri khas The Rock yang kita nantikan, yang menurut gue tuh aura dia tuh nggak bisa tergantikan oleh siapapun untuk film-film yang model-model seperti ini gitu loh. Nilai gue nih, gue bakal sama kayak kasih nilai tuh ke audiens Rotten Tomatoes 93%. Jadi sekitar 90 dari 100 ya, dari esensi hiburan. Dan gue tuh merasa film ini sangat indah dan kita tuh kayak nikmatin banget. Ibarat tadi ya, gue
bilang sama temen gue ya, gue disuruh bayar tiket untuk sekali lagi nonton film ini, ibaratnya di IMAX yang harganya mungkin 250.000 sekali nonton, gue bakal bayar karena menurut gue pengalaman ini nggak bisa didapatkan di film-film tuh yang saat ini gitu loh, yang lebih menonjolkan kayak lebih cerita yang dalam atau cerita tuh yang lebih serius. Tapi ini kita melihat nih kayak satisfaction kita, kayak merasa kepuasan kita ketika menonton ini, kayak serasa tuh kita tuh ngerasain tuh adventure mereka yang sungguh indah ya menurut gue ya. Kayak gitu sih ya. Ya udah paling segini dulu ya pengalaman gua singkat aja ketika gua nonton film Jungle Cruise ini. Lu harus tonton film ini bersama keluarga boleh, bersama sendiri juga boleh, ataupun itu enjoy the ride. Oke? Dukung gua terus selalu biar gua terus bisa berkarya di Watching Movie Channel. Oke, terima kasih. Hasta la vista. Hello Massabers on a Watching Movie Channel. Jangan lupa support dan subscribe Watching Movie Channel. Terima kasih, hasta la vista.